Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah kali ini ditulis oleh Restu Wiratmaja yang berjudul Ritual Buhul Tali Mayit. Namun sebelum saya lanjutkan ke inti ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi. Dan inilah ritual buhul tali mayit. Langkah dari Pak Subroto dan juga Ibu Melan untuk ikut serta dalam kasus ini terus diperdalam dengan penawaran yang sangat menarik. Keduanya minta pada ibu dan juga yang lainnya untuk tinggal di dekat rumahnya, yang kebetulan menjadi sebuah tempat bagi mereka untuk diadakannya sebuah rencana khusus. "Bagaimana? Kalian menerima tawaranku?" tanya Ibu Melan. Ibu hanya diam, ia merasa memikirkan hal itu secara matang. Pasalnya, ibu tampak curiga dengan kehadiran Ibu Melan yang tanpa diduga-duga memberikan penawaran terkait tempat tinggal baginya dan juga yang lainnya. "Maaf Bu, aku belum bisa memutuskan hal ini. Namun aku akan bandingkan penawaran ini terhadap yang lainnya. Jika mereka setuju, kami siap menerima tawaran itu," jawab ibu. Ibu Melan hanya tersenyum. Ia kemudian meninggalkan ibu dan pergi untuk kembali melanjutkan pekerjaannya. Perjalanan Raden Artonegoro dan yang lainnya masih berlanjut. Kali ini mereka tidak memiliki pilihan lain selain menerima tawaran itu. Tawaran yang diarahkan oleh Ibu Melan dan juga Pak Subroto untuk menempati tempat yang berada di dekat rumahnya sangatlah menarik. Awalnya Kang Waris tidak menyetujui tawaran itu. Ia tampak curiga dengan kebaikan yang diberikan oleh Pak Subroto dan juga istrinya mengenai tempat yang gratis untuk semua anggota keluarga Raden Artonegoro dan orang-orang yang berada di ruang lingkupnya itu. Namun apa boleh buat, semua akan merasakan hal yang mungkin dirasakan oleh Kang Waris saat itu. Belum lagi usia kehamilan dari ibu sudah tua, itu tandanya kelahiran anak perempuan yang menjadi sorotan keluarga Ningrat dan keluarga Brotoseno benar-benar sangat ditunggu. Mereka akhirnya berangkat untuk menuju ke rumah yang dimaksud dengan menaiki kendaraan yang sudah disediakan oleh Pak Subroto dan juga Ibu Melan. Tempat yang disediakan oleh Pak Subroto dan juga Bu Melan lumayan besar. Intinya, dalam rumah itu ada beberapa kamar. Lalu segala fasilitas sudah disediakan di sana. Terlebih lagi, dalam rumah itu, Ibu Melan juga sudah menyediakan ruangan khusus untuk ibu yang nantinya digunakan bersama dengan bayinya yang akan dilahirkan. "Ini adalah tempat kalian. Kalau butuh apa-apa, kalian bisa menghubungi kami berdua," ucap Ibu Melan pada ibu dan yang lainnya. "Terima kasih Bu." Ibu Melan dan Pak Subroto meninggalkan mereka semua. Ibu dan yang lainnya segera berkemas dan menempati rumah baru itu. Entah mengapa, banyak sekali hal-hal yang masih dalam pikiran Kang Waris sewaktu Ibu Melan mempersilahkan rumah itu tanpa percuma. "Apa ini jebakan Arto?" tanya Kang Waris. "Maksud Kang Waris?" tanya Bapak. "Aku rasa aku kenal dengan polisi itu, Pak Subroto." "Benar. Sewaktu kejadian tragedi pabrik bawang, aku melihat Pak Subroto dan yang lainnya bersama dengan Raden Angkoro," jawab Jaja dengan nada yang serius. "Kalian yakin?" tanya Bapak. Jaja kemudian mengangguk. Ia membenarkan keraguan yang diarahkan oleh Kang Waris pada polisi yang bernama Pak Subroto itu. Sepertinya ada sebuah rencana yang memang sudah mereka jalankan. Setiap harinya, Ibu Melan dan juga Pak Subroto selalu menengok ibu. Yang mereka tanyakan adalah, "Berapa usia keduanya sekarang?" 8 bulan Bu. "Berarti 1 bulan lagi ya?" "Perkiraan sih seperti itu Bu." Ibu Melan mengelus perut ibu secara perlahan. Ia juga tidak lupa untuk menyanyikan sebuah kidung Jawa yang tidak pernah disangka-sangka. "Bu, kok ibu tahu kidung Jawa ini?" "Kamu kaget ya, aku bisa nyanyikan kidung ini." Esa, ini kan kidung bayi yang digunakan untuk menenangkan sang bayi." Ibu Melan kemudian mencium perut ibu. Dia lalu membacakan sesuatu dalam bahasa Jawa. Suaranya bisik-bisik.
seperti sedang melakukan sebuah percakapan khusus antara dirinya dengan sesuatu itu. "Bu, ibu sedang apa?" "Aku sedang merawat bayimu, Esa." "Untuk apa, Bu?" "Nanti malam ada banyak tamu yang datang. Aku takut nanti bayimu jadi sasaran." Setelah menjelaskan maksud dan tujuan Ibu Melan membacakan sesuatu pada perut ibu, ia bergegas untuk pergi meninggalkan ibu, sembari tersenyum tipis. Malam harinya, ibu tak bisa tidur. Ia seperti mengingat apa yang dikatakan oleh Bu Melan kepadanya. Pernyataan Bu Melan terhadap para tamu yang nantinya akan datang ke rumah, seperti memberikan sebuah gambaran yang tak biasa. Pasalnya ibu sedari tadi memperhatikan di sekitaran, dan sempat menanyakan pada Jaja, Kang Waris bahkan pada bapak, terkait tamu yang nantinya akan datang tepat di malam hari. "Pak, ada nggak tamunya?" "Tamu apa, Bu?" Kata Bu Melan, "Malam ini rumah kita akan kedatangan tamu." "Dari tadi nggak ada tamu kok." Ibu hanya menghela napas. Hatinya berdegup kencang manakala tamu yang dikatakan oleh Bu Melan belum juga datang. Sempat terpikir untuk keluar dari kamar dan ingin melihat secara pribadi keadaan di luar rumah. Akan tetapi ibu tahu, jika bayi yang berada dalam kandungan belum aman, bisa saja serangan dari Raden Angkoro yang lainnya akan datang secara tiba-tiba dan membuat semuanya akan berakhir dalam sekejap. Untuk melegakan hati ibu, bapak pun menyuruh pada Jaja untuk berjaga di luar rumah. Tujuannya agar ketika tamu yang dikatakan oleh Bu Melan itu tiba, maka Jaja akan segera memberitahu pada ibu dan juga bapak. "Ja, kamu jaga di luar rumah dulu gak apa-apa kan? Biar Mas Ardian tidur di sini." "Ya Pak, gak apa-apa Pak. Tapi aku izin sebentar ya untuk menemani Mas Ardian." "Silakan Ja." Jaja baru-baru ini memang sedang dekat dengan Mas Ardian. Mungkin bagi Mas Ardian, Jaja adalah kakak baginya. Terlebih lagi tingkat kepedulian dari Jaja memang sangat menyentuh untuk anak seumuran Mas Ardian yang membutuhkan teman. Di dalam kamar, Jaja masih menemani Mas Ardian. Ia membelai rambut Mas Ardian seolah-olah dengan penuh kasih sayang. "Mas, jangan cepat tumbuh besar ya. Nikmati masa-masa kecilmu. Kamu boleh merengek dan menangis karena tidak bisa bermain denganku. Tapi jika kau sudah dewasa, kau akan merengek dan menangis ketika sudah dipermainkan dengan yang namanya dunia." Bersamaan dengan itu, kedua tangan Mas Ardian langsung memeluk tubuh Jaja, padahal dirinya sedang tidur. Namun apa yang sedang dilakukan oleh Jaja seperti membuat Mas Ardian tersadarkan bahwa yang ada di hadapannya sekarang adalah Jaja. Berbeda dengan ibu, ia sama sekali tidak bisa tidur. Entah apa yang selama ini ia pikirkan. Tampaknya ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran ibu. Bukan hanya perkataan dari Bu Melan yang membuatnya kembali teringat akan para tamu yang akan datang. Akan tetapi, yang menjadi penasaran adalah siapa para tamu itu dan mengapa Ibu Melan mengetahui hal-hal yang memang tidak diketahui olehnya sendiri. Semakin malam, udara semakin dingin. Bapak sudah tidur lebih dulu, sedangkan ibu ia masih mencoba untuk menidurkan diri dan menutup matanya rapat-rapat. Tatkala rasa kantuknya sudah berada di ambang batas, ibu akhirnya tertidur. Ia seperti merasakan kenikmatan yang tiada tara tatkala rasa kantuknya itu benar-benar sudah hilang dan mampu tertidur dengan nyenyak. Namun kedua mata ibu seperti bergerak ke arah kanan kiri, walau dengan mata tertutup. Dua tangannya mencengkram kuat-kuat selimut yang sudah menutup bagian tubuhnya. Ibu mengalami mimpi buruk. Ia melihat sesuatu yang tidak biasa di dalam mimpi itu. Mimpi yang nantinya akan menjadi kenyataan. Dalam mimpi itu, ibu melihat bayangan-bayangan putih yang sedang berdiri sembari bergerak-gerakan kepalanya. Mereka memiliki jumlah belasan. Sayup-sayup terdengar suara panggilan dari belasan bayangan itu. Mereka semua menyebutkan nama yang sama secara berbarengan. "Esa, Esa, 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 Esa." Ibu yang mendengar panggilan itu langsung mundur beberapa langkah. Ia tahu jika yang di hadapannya itu bukanlah manusia. Perlahan mereka semua yang berada di hadapan ibu mendekat dengan cara melompat-lompat secara berurutan. "Esa, Esa, Esa, Esa." Ibu semakin ketakutan mendengar suara itu bersamaan dengan mendekatnya belasan sosok putih
yang melompat-lompat layaknya pocong. Esa, Esa, Esa. Ibu menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ia kemudian berteriak dengan sekencang-kencangnya, "Jangan mendekat! Jangan mendekat!" Sementara itu Jaja yang telah usai menemani Mas Ardian, ia pun segera untuk menuju keluar rumah untuk berjaga-jaga. Namun kali ini Jaja merasakan hawa yang tidak biasa. Ia merasa malam ini sangat sunyi dan benar-benar sangat sepi. Mungkin karena lokasi tempat yang mereka huni ini terbatas dan tidak semua orang atau warga bisa bermukim di tempat ini. Akan tetapi tubuh Jaja berkali-kali merasakan hawa dingin yang tak biasa. Detak jantungnya juga berdegup lebih kencang. Pikirannya mulai mengarah pada hal-hal yang aneh. Ia segera menguatkan diri dengan membaca doa yang ia tahu. Tujuannya adalah untuk menenangkan hati, pikiran dan juga apa-apa yang ia takutkan di malam itu. Langkah Jaja mulai menuju ke ruangan depan. Dari luaran ia mendengar sayup-sayup suara agak berisik dan bersahutan secara bergantian. Suaranya mirip-mirip seperti suara tikus yang terjepit perangkap atau seperti suara tikus yang hendak dimangsa oleh pemburunya. Suara apa ini? Berkali-kali Jaja mencoba untuk memiliki pikiran yang tenang dan juga positif. Entah mengapa malam ini begitu terasa aneh. Tatkala Raden Artanegoro memerintahkan padanya untuk menyambut tamu yang nantinya akan datang pada malam ini. Ini udah hampir tengah malam, mana mungkin ada tamu dari luaran yang akan datang. Jaja pun segera mengintip luaran rumah dengan membuka sedikit gorden. Tatapannya mulai mengarah pada sekitaran yang ada di luaran. Ia juga melihat dedaunan kering, banyak yang berterbangan akibat terhempas oleh tiupan angin yang sangat kencang. Walaupun begitu, Jaja tetap yakin jika firasat yang dikatakan oleh Raden Artanegoro mungkin saja akan ada benarnya. Selama ini ia mempercayai hal-hal yang dikatakan oleh Raden Artanegoro padanya, baik itu tentang hal-hal mustahil yang tidak mungkin terjadi atau memang sekedar firasat buruk yang sama sekali tidak berbentuk dan tidak terduga-duga kedatangannya. Krek. Jaja membuka pintu depan rumah. Satu langkah kakinya sudah berada di luar. Hembusan angin mulai tertiup ke arahnya secara perlahan. Hush. Lagi-lagi, suara tikus itu mulai terdengar kembali. Ia masih mencari apa penyebab dari suara itu bermunculan. Pasalnya baru beberapa hari dirinya berada di rumah yang ditawarkan oleh Ibu Melan itu. Jaja sama sekali tidak pernah mendengar atau mendapati hal-hal yang aneh yang ada di sekitaran rumahnya. Akan tetapi baru kali ini ia menemukan suara tikus yang terus-menerus memekikkan suara-suaranya seperti ada di berbagai arah. Jaja kemudian mencari-cari suara itu. Ia tambah sedikit khawatir dengan suara yang aneh yang mungkin akan menciptakan sesuatu yang aneh juga. Di mana suara itu? Beberapa kali Jaja mondar-mandir untuk mencari arah dari suara itu, namun ia sama sekali tidak mendapatinya. Saat dirinya sudah merasa lelah dan tidak mendapati suara itu, Jaja langsung terdiam. Ia menghela napas panjang dan menutupi telinganya untuk menghindari suara-suara itu. Perlahan suara itu menghilang. Bersamaan dengan menghilangnya suara itu, suasana pun menjadi tenang. Jaja kemudian mencoba untuk menutup matanya dan kembali menghela napasnya. Namun saat dirinya membuka kedua matanya, tiba-tiba dia mendengar sesuatu yang sangat mengerikan. Selamat malam, calon mayit. Ibu masih terus berteriak. Mimpi-mimpi yang sedang dilaluinya berasa seperti masuk ke dalam kehidupan yang nyata. Berkali-kali suara itu terdengar jelas sehingga membuat telinganya kesakitan. Esa, 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 Esa. Suara yang digaungkan oleh mereka berbeda-beda. Beberapa ada yang tampak familiar, beberapa juga tidak pernah ia kenal dan baru kali ini ia mengenalnya. Aku ingin bayimu. Kamu masih ingat denganku kan, Sa? Esa, adikku, kapan kau pulang? Esa, ibu sendirian di kuburan, Sa. Apakah kamu sudah bahagia, Sa? Dek. Ibu langsung mengingat semua suara-suara itu. Itu adalah suara-suara mereka yang sudah meninggal dunia. Saat dimana ibu membuka kedua matanya, ia terkejut bukan kepalang. Di hadapannya sudah berdiri belasan pocong tanpa ikat tali pocong yang ada di hadapannya. Mereka semua berdiri sembari memanggil nama ibu secara bergantian. Esa, Esa, Esa.
Aku ingin bayimu. Kau masih ingat denganku kan, Sa? Esa adikku, kapan kau pulang? Esa, ibu sendirian di kuburan. Apakah kamu sudah bahagia, Sa? Mereka semua menggoyang-goyangkan kepalanya secara bersamaan. Dari yang memiliki rambut panjang, wajah yang sudah hancur, perut yang sudah berantakan bentuknya, bahkan sampai mereka yang tidak memiliki kedua matanya. Namun ada salah satu dari mereka yang tidak menyebut nama ibu. Wajar, mulutnya tertutup oleh sesuatu seperti benang yang dijahit ke mulutnya. Kau. Lalu perlahan sosok itu menggerak-gerakkan bibirnya seperti akan membuka mulutnya dengan terpaksa, walau dalam keadaan bibirnya terjahit dengan benang. Mbak, jangan mbak, tolong pergi. Dunia kita sudah beda. Mbak, ibu, mas, kalian semua tolong pergi. Namun mereka malah menggaungkan suara itu secara bersahutan, memanggil nama ibu secara bersama-sama dan menyebut kalimat-kalimat yang tidak ingin ibu dengar. Mulut dari sosok itu langsung terbuka. Bunyi suara mulut yang dibuka dengan paksa terdengar sangat memilukan. Krak. Air mata ibu menetes. Bibir mulai bergetar. Kedua tangan ibu sudah tidak bisa digerakkan. Keringat basah mulai bercucuran. Detak jantungnya benar-benar berdegup dengan kencang. Acap kali ibu berusaha untuk bisa bergerak dan kabur dari hadapan sosok-sosok pocong yang tidak memiliki tali pocong di kepalanya itu. Namun semuanya sia-sia. Salah satu sosok itu memang sudah membuka mulutnya, lalu mengatakan sesuatu. Mau nyusul bareng kita nggak, Sa? Berhenti! Bro. Ibu pun langsung terbangun. Bersamaan dengan teriakan ibu yang terdengar nyata, Bapak langsung terkejut dan terbangun. Bu, ibu kenapa, Bu? Pak, ibu takut, Pak. Ibu mimpi buruk lagi. Mereka datang lagi, Pak. Siapa? Para korban yang berketek. Jaja langsung terkejut. Ia langsung memundurkan tubuhnya dan mencoba untuk masuk ke dalam rumah, akan tetapi pintu terkunci dengan sendirinya. Siapa kau? Namaku Pangarep. Pangarep? Kau Jaja kan? Dari mana kau tahu namaku? Ternyata orang itu adalah Mas Pangarep. Ia datang ke tempat Raden Artonegoro dengan seorang diri. Namun yang masih menjadi pertanyaan, dari mana ia tahu lokasi rumah yang bahkan tidak semua orang bisa mengetahuinya. Namamu cukup terkenal di kalangan kami, Jak. Apa kamu tahu, Jak? Siapa kalangan kami yang aku maksud tadi? Siapa? Mas Pangarep mendekati Jaja. Ia kemudian membisikkan sesuatu pada Jaja dengan bisikan yang mengerikan. Keluarkan Ningrat dan pabrik bawang. Duk. Jaja langsung mundur saat dirinya mendengar kalimat itu. Mas Pangarep tertawa dengan kegirangan melihat raut wajah Jaja yang penuh dengan ketakutan. Bersamaan dengan itu kabut turun secara perlahan. Dari tebalnya kabut, terlihat ada beberapa sosok yang melompat-lompat ke arahnya. Selamat malam calon mayit. Jaja mencoba untuk membuka pintu. Ia melakukan berbagai cara dan salah satunya adalah dengan cara menggedor-gedor pintu itu hingga mendobraknya dengan sekuat tenaga. Akan tetapi, yang membuat Jaja tidak habis pikir, mengapa suara gedoran pintu dan dobrakan pintu itu tidak didengar oleh orang yang ada dalam rumah. Percuma, Jak. Kau sudah ditakdirkan untuk menjadi korban dari ritual puhul tali mayit. Tali puhul mayit. Mas Pangarep merogoh sesuatu dari kantong celananya. Ia kemudian mengambil sesuatu dari kantong celananya. Ini adalah belasan tali pocong dari mereka yang aku ambil, lengkap dengan tali pocong milik temanmu, Masmo. Tap, tap, tap. Jaja terdiam dan mematung saat melihat belasan sosok pocong tanpa ikat tali pocongnya di kepalanya itu sudah berada di hadapannya. Masmo, ucap Jaja. Krek. Sosok yang bernama Masmo itu mengarahkan kepalanya ke bagian kanan. Ia kemudian menatap Jaja dalam-dalam, seperti memendam dendam yang sangat besar di dalamnya. Mas Pangarep kemudian menundukkan kepalanya, lalu ia memberikan aba-aba dengan kedua tangannya. Ing dino iki, awakku merintahke kabeh demit kangge dadekake ing arepanku dadi mayit. Bersamaan dengan itu, mereka semua langsung menuju ke arah Jaja dengan wajah yang sangat mengerikan. Tidak!
Jaja tak sadarkan diri, tubuhnya terlentang begitu saja di hadapan pintu. Kabut yang memunculkan banyak sosok menghilang dengan seketika. Kehadiran Mas Pangarep yang mengetahui lokasi keberadaan Raden Artonegoro dan yang lainnya menjadikan malam itu sebagai malam yang sangat mencekam. Namun suara teriakan dari Jaja akhirnya menyadarkan orang-orang yang berada dalam rumah. Satu persatu mereka keluar dari kamarnya masing-masing. Saat mereka membuka pintu bagian depan, mereka semua terkejut saat melihat Jaja sudah tergeletak dengan sekujur tubuh yang kaku layaknya mayat. "Kang, Jaja kenapa? Bawa masuk ke dalam cepat." Kang Waris tahu. Ia tahu jika ada penyusup yang menyerang Jaja tepat di mana semua orang yang berada dalam rumah sedang beristirahat. Ia sendiri sudah memperkirakan ini, entah karena ada keterkaitan antara rumah yang diberi oleh Bu Melan dan Pak Subroto, atau memang semuanya sudah terencanakan dengan rapi. Sembari menatap langit yang gelap, Kang Waris berujar pada dirinya sendiri, "Angkoro, apa maumu?" Memang benar, selama ambisinya belum dimenangkan, maka segala cara akan mereka lakukan demi mendapatkan anak yang berada dalam kandungan ibu. Bapak dan yang lainnya segera membawa Jaja ke kamarnya. Kali ini Mas Hardian menangis tatkala dirinya mengetahui Jaja sudah tidak sadarkan diri. Entah bagaimana bisa Mas Hardian terbangun dari tidurnya. Apakah ikatan batin antara Jaja dan Mas Hardian benar-benar sudah menyatu, sehingga apa yang terjadi dengan Jaja juga akan dirasakan oleh Mas Hardian. Aneh, tubuhnya terasa sangat dingin. "Ini benar-benar seperti mayat, Kang," ucap bapak pada Kang Waris. "Mas Kuncoro, tolong ambilkan air hangat. Dia sudah terkena buhul mayit," jelas Kang Waris. "Buhul mayit itu apa, Kang?" "Buhul mayit adalah serangan yang membuat si korban terikat layaknya mayit. Dia tidak bisa bergerak sama sekali karena pelaku menjadikannya seperti mayit." Ketakutan dari Kang Waris benar-benar terjadi. Jaja adalah orang pertama yang mendapatkan serangan total dari tamu yang dimaksud oleh ibu. Namun dia sendiri belum tahu siapa tamu itu. Jika memang Jaja bisa terselamatkan, maka semuanya akan terbongkar dengan jelas. Akan tetapi dengan tubuh yang tidak bisa bergerak sama sekali layaknya mayat, sangat mustahil Jaja bisa selamat. Buhul mayit bukanlah sebuah ilmu hitam yang tingkatannya rendah. Serangan ini hanya dikenakan pada seorang saja. Namun setiap orang yang mati terkena buhul mayit, maka dia juga akan menjadi peneror atau bagian dari para mayit hidup itu sendiri. Raden Kuncoro membawa sebuah wadah berisi air hangat. Kang Waris mencoba untuk menetralisir tubuh Jaja yang benar-benar bukan seperti orang hidup lagi. "Saya harap kalian semua keluar dulu ya. Saya akan bereskan Jaja." Kang Waris mengingat orang yang sama seperti saat itu. Dia adalah Cipto, teman dari Jaja, yang meninggal lebih dulu karena serangan dari Pak Lingga yang membuat perutnya hancur. Kejadian yang kedua kalinya tidak boleh terulang. Aku tidak mau jika Cipto kedua akan meninggal lagi. Kang Waris mencoba untuk berkonsentrasi. Ia tahu tingkatan dari buhul mayit ini bukanlah tingkatan yang rendah dan sembarangan. Maka dari itu Kang Waris mencoba untuk tidak mengaitkan banyak orang karena mungkin saja sesuatu yang masih mengendap dalam tubuh Jaja mampu menyerang orang-orang yang ada di sekelilingnya. Perlahan Kang Waris mencoba untuk menetralisir sedikit demi sedikit bagian tubuh Jaja. Tak lupa ia juga membacakan doa untuk kelancaran penghilangan energi jahat yang ada dalam tubuhnya. Selama tindakan penetralisir itu dilakukan, Kang Waris benar-benar merasakan adanya perbedaan pada tubuh Jaja. Perutnya benar-benar tidak berkontraksi. Bagian tubuh yang seharusnya akan berkontraksi tatkala penetralisiran itu berlangsung, semuanya menjadi lumpuh dan tidak bergerak sama sekali. Kang Waris kebingungan, apa yang memang sudah tertanam di dalam tubuh Jaja ini sampai-sampai dirinya merasa kewalahan. Akan tetapi Kang Waris tidak menyerah. Ia kembali mencoba hal yang sama untuk bisa menciptakan perubahan dan mampu menyelamatkan Jaja. Saat dimana Kang Waris kembali melakukan penetralisir terhadap tubuh Jaja, tiba-tiba lampu kamar mati dengan sendirinya. Kang Waris berteriak terhadap orang-orang yang ada di luar untuk segera menyalakan lampu kamar. Atau siapa saja yang ada di luar, cepat nyalakan lampunya!" teriak Kang Waris. Namun beberapa kali teriakan itu berlangsung, tak ada satu orang pun yang berada di luaran untuk menyalakan lampu.
Kang Waris merasa aneh. Apakah memang orang-orang yang berada di luaran sedang tidak ada, tepat di dekat kamar Jaja? Atau memang ini ada kaitannya dengan penetralisiran yang sedang berlangsung? Saat dimana Kang Waris ingin menghadapkan kepalanya ke arah samping, ia sudah lebih dulu melihat ada sosok putih sudah menggoyang-goyangkan kepalanya. Astagfirullahaladzim. Sosok pocong yang berada di dekat tembok itu terus-menerus menggerakkan kepalanya dan mengeluarkan suara yang aneh. Kang Waris mencoba untuk menengok ke bagian yang sama. Ternyata sosok itu sudah selangkah lebih dekat darinya. Kemungkinan besar penyebab dari matinya lampu itu adalah karena kemunculan dari sosok pocong yang ada di dalam kamar Jaja. "Siapa tuanmu?" tanya Kang Waris. Tak ada jawaban sama sekali. Kang Waris kembali perlahan mengintip sosok itu yang sudah ada di bagian sampingnya. Dan hal yang sama pun terjadi. Sosok itu sedikit mendekat ke arah Kang Waris. Suara bunyian yang sama masih terdengar jelas. "Aku tahu kau ditugaskan untuk menjadikan Jaja sebagai tumbal dari buhul yang terpasang tuanmu, kan?" Kang Waris memberanikan diri untuk menengok langsung pada sosok itu. Saat dimana dirinya membalikkan pandangannya, tiba-tiba Kang Waris terkejut dengan bentukan dari sosok itu yang sangat mengerikan. Bentukan dari sosok itu sangat berbeda dengan sosok-sosok pocong pada umumnya. Di bagian kepala sosok itu dibiarkan terbuka, artinya tali pocongnya sudah menghilang. Dan sosok itu benar-benar tanpa menggunakan tali pocong untuk menutupi kepalanya. "Kau?" Kang Waris mengenal rupa dari sosok itu. Dia adalah teman dari Jaja, orang yang membantu keluarga Brotoseno untuk mengejar Kang Waris hingga menuju ke bagian alas wingit dan gugur di sana karena dibunuh oleh Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah semua sosok yang gugur di alas wingit akan bernasib sama dengan sosok yang ada di dekatnya sekarang? "Mas Mo, kembalilah ke alammu." Pocong itu hanya menggerak-gerakkan kepalanya. Ia sepertinya berada di bawah kendali tuannya untuk bisa membunuh Jaja yang saat ini sedang dalam keadaan sangat kritis. Perlahan Kang Waris mencoba untuk menarik napasnya dalam-dalam. Ia tidak mau jika ia terus-menerus menjadi sebuah gangguan terhadap orang-orang yang ada di rumah ini. Jika tidak diselesaikan dengan cepat, maka semua orang yang ada di rumah ini akan menjadi korban yang sama seperti apa yang Jaja alami. Kedua tangan Kang Waris menggenggam kuat. Ia kemudian melepaskan napasnya dengan kuat, melepaskan genggaman tersebut tepat di dekatnya. Dengan begitu, muncul sejenis kabut, yang dari dalam kabut itu sendiri bermunculan banyak sosok yang sama. Kang Waris terkejut. Dia kira ia merasuki tubuh Jaja. Hanyalah sosok Mas-Mas saja yang dijadikan sebagai penggerak dari tuannya. Namun ternyata semua orang yang gugur telah hadir tepat di hadapannya. Dimulai dari sosok yang menyerupai Nyi Endang, Mbak Ina, Mas Sugeng, bahkan sampai ada salah satu sosok yang tampak familiar di mata Kang Waris. Orang itu adalah Cipto. Seluruh orang yang telah gugur benar-benar digerakkan kembali untuk menyerang keluarga Artonegoro dan juga Kang Waris serta orang-orang yang masih berada dalam lingkaran itu. Kang Waris mundur beberapa langkah. Ia tidak sanggup untuk menghalau seluruh sosok pocong tanpa ikat kepala itu. Mereka semua bersama-sama menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, seperti mengikuti alur dari tuannya yang sedang mengendalikan mereka semua dari kejauhan. Sampai-sampai Kang Waris terjatuh karena sosok itu terus mendekat ke arahnya, seperti angin merasuki tubuh Kang Waris. Loncatan demi loncatan dari mereka terus mengarah ke Kang Waris. Mereka semua perlahan mendekati Kang Waris sampai-sampai seluruh benda-benda yang ada di sekitarnya benar-benar merasakan getaran energi jahat yang dikeluarkan dari para sosok pocong tanpa ikat kepala itu. Kang Waris memejamkan matanya sejenak. Ia kemudian berkonsentrasi untuk bisa menghadapi sosok-sosok yang benar-benar ingin merasuki tubuhnya secara bersamaan. Jika kuat-kuat, sosok-sosok itu akan mental dan menghilang dengan sendirinya. Namun jika tidak kuat, maka tubuh dari Kang Waris sendiri yang akan berdampak dan menerima akibatnya. Tubuhku tidak akan bisa dimasuki oleh para demit yang dikendalikan oleh manusia berkanuragan hitam. Bersamaan dengan itu, kamar langsung bergetar. Getaran ini juga dirasakan oleh orang-orang yang berada di luaran kamar. Mereka semua menyadari jika ada sesuatu yang terjadi dalam kamar Jaja. Bapak segera menggedor-gedor pintu untuk mengetahui keadaan yang ada dalam kamar. "Kang, ada apa, Kang?" Getaran itu membuat para sosok pocong kembali merasuki ke tubuh Jaja. Mereka memasuki tubuh Jaja secara bergantian, hingga Jaja yang tadinya tidur pulas
kini terbangun dengan kondisi mata terbejam dan kedua tangannya menyedekap ke bagian dada layaknya pocong. "Ja?" tanya Kang Waris. Jaja kemudian menggoyang-goyangkan kepalanya secara terus-menerus. Ia benar-benar sedang dirasuki oleh pocong-pocong yang ketakutan karena getaran hebat itu. Kang Waris segera berlari ke arah pintu kamar dengan tujuan untuk memberitahu semua orang-orang yang ada di luaran kamar. Ia tahu sosok yang merasuki tubuh Jaja sangat banyak dan sulit untuk dikeluarkan. Buak! Bapak dan yang lainnya terkejut saat mendapati Kang Waris yang menampakkan wajah seperti orang panik. "Ada apa, Kang?" tanya bapak. "Jaja dirasuki pocong kiriman. Tutup pintunya," ucap Kang Waris. Saat pintu ditutup, Jaja menggedor-gedor pintu itu menggunakan kepalanya. Entah apa yang terjadi dengan Jaja setelah dirinya menggedor-gedor pintu itu. Namun gedoran itu benar-benar terus dilakukannya hingga berpuluh-puluh kali. "Kang, kalau kayak gini bahaya. Jaja bisa mati. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Yang merasuki tubuh Jaja bukan hanya satu," maksud Kang Waris. Jaja terus menggedor-gedorkan kepalanya ke bagian pintu. Ibu dan yang lainnya segera mundur ke arah belakang. Nyi Rati segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan ibu dan juga Mas Ardian yang sudah panik terlebih dahulu. Tak berselang lama, suara gedoran itu terhenti dengan sendirinya. Raden Kuncoro segera menerobos ke bagian depan dan meminta pada Kang Waris untuk membukakan pintu. "Kang, kita harus selamatkan Jaja," ucap Raden Kuncoro pada Kang Waris. Kang Waris hanya diam. Dia merasa gagal karena lagi-lagi ada korban yang berjatuhan di pihaknya. "Percaya sama aku, Kang. Jaja masih bisa diselamatkan." Raden Kuncoro langsung memegang gagang pintu. Dia kemudian minta pada yang lainnya untuk mundur beberapa langkah. "Mas," ucap bapak. "Biar aku yang urus," jawab Raden Kuncoro. Krek. Pintu kamar langsung dibuka oleh Raden Kuncoro. Suasana kamar benar-benar gelap. Tak ada cahaya sama sekali. Saat dimana Raden Kuncoro melangkah, kakinya menginjak cairan yang sudah ada di bagian lantai. Raden Kuncoro penasaran dengan cairan itu. Ia pun kemudian merendahkan tubuhnya dan memegang cairan yang ada di lantai dengan menggunakan tangannya. Apa ini?" Raden Kuncoro pun keluar dari kamar untuk melihat cairan itu dari luar kamar. Saat tangannya ditunjukkan ke arah bapak dan Kang Waris, keduanya langsung terkejut. "Mas, darah siapa itu?" Tak lama kemudian, Raden Kuncoro langsung terjatuh tatkala ada sesuatu yang menabraknya dari arah belakang. Dan ternyata Jaja terjatuh tepat di tubuh Raden Kuncoro. Bruk. Raden Kuncoro langsung melihat dengan jelas tubuh Jaja yang sudah tidak bergerak lagi. Ia pun langsung terkejut manakala bagian kepala Jaja sudah benar-benar tidak utuh lagi. "Jaja!" Kematian Jaja benar-benar membuat Kang Waris terpukul. Ia tidak menyangka jika orang yang ingin ditolongnya telah meninggal terlebih dahulu. "Kita harus bagaimana?" tanya ibu. Bapak hanya diam. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kali ini teror yang mengerikan benar-benar terjadi. Hingga kini Kang Waris dan yang lainnya masih mencari cara agar serangan itu segera bisa dihilangkan. Sementara itu di rumah keluarga Ningrat, mereka semua melakukan sebuah pesta kecil-kecilan untuk merayakan kematian Jaja yang menjadi satu pembaruan terbaru. Dengan dilakukannya ritual buhul mayit yang digunakan untuk menghabisi seluruh keluarga Artonegoro. "Kau hebat, Pangarep. Kali ini kau bisa diharapkan. Aku yakin dengan majunya dirimu ke arah depan, kita akan dengan cepat mendapatkan bayi itu," puji Raden Angkoro. "Dengan matinya Jaja, dendamku sudah terbalaskan dengan sempurna," jelas Pak Lingga. Semua orang yang berada di sana benar-benar merasakan sukacita yang mendalam atas kematian Jaja. Akan tetapi hanya ada satu orang yang sedari tadi hanya terdiam dan memperhatikan para wajah yang penuh dengan kebiadaban itu. Dia adalah Mbak Neneng. Mbak Neneng benar-benar ingin menyudahi semua ini dengan caranya sendiri. Ia pun langsung minta izin untuk pergi ke kamar. "Permisi semuanya, saya izin ke kamar sebentar," ucap Mbak Neneng. Semua orang langsung terdiam dengan izinnya Mbak Neneng. Bisa dibilang Mbak Neneng benar-benar telah merusak keadaan mereka semua yang sedang dalam keadaan kesan-kesenangan atas kematian Jaja. "Ada apa pengantinku?" tanya Raden Angkoro.
Aku ingin istirahat. Tubuhku masih terasa pegal-pegal, jawab Mbak Neneng. Mbak Mawar, istri dari Mas Pangarep, langsung tersenyum. Dia tahu Mbak Neneng merasa tidak nyaman dengan lingkaran keluarga ini yang dipenuhi dengan orang-orang yang tidak mengedepankan sisi kemanusiaan. Semua orang pun langsung mengizinkan Mbak Neneng untuk istirahat di kamar. Namun saat dimana Mbak Neneng berdiri dan ingin menuju ke arah kamar, tiba-tiba Mbak Neneng, ucap Mbak Mawar. Mbak Neneng langsung berhenti. Ia kemudian menatap ke arah orang yang baru saja memanggilnya itu. Apakah khawatir dengan keadaan Esa? Tanya Mbak Mawar. Apa maksudmu? Aku tahu kau merasa tidak nyaman dengan lingkaran kami ini. Dilihat dari matamu, tampaknya hanya kamu yang merasa khawatir dengan keadaan Mbak Esa. Jelas Mbak Mawar. Mbak Neneng hanya diam. Dia tidak bisa berkata apa-apa karena memang semuanya dikatakan oleh Mbak Mawar adalah fakta yang tidak bisa disembunyikan. Aku hanya ingin semuanya dengan cepat diakhiri, jelas Mbak Neneng dengan tegas. Mbak Mawar hanya tersenyum. Dia tahu seperti apa rasanya untuk menyelamatkan saudaranya yang untuk saat ini masih menjadi ancaman bagi banyak orang. Mbak Neneng pun segera meninggalkan mereka semua dan mengabaikan apa yang sudah dikatakan oleh Mbak Mawar padanya. Di dalam kamar, Mbak Neneng pun langsung merencanakan sesuatu agar semua orang yang berada di keluarganya mendapatkan petaka yang sama. Buhul mayit. Jika buhul itu berhasil aku ambil, maka tuanya akan berubah. Mbak Neneng pun mencoba untuk menunggu momen yang tepat agar bisa mendapatkan semua itu. Tengah malam ini, aku akan mengambil semuanya dan menyerahkannya pada Kang Waris. Tepat di tengah malam, saat dimana semua orang sudah tidak lagi membahas pesta dan beristirahat di tempatnya masing-masing, Mbak Neneng segera pergi ke kamar Mas Pangarep. Untuk saat ini, Mbak Mawar dan Mas Pangarep sedang mengalami pisah ranjang. Hal ini dikarenakan orang yang sedang melakukan ritual tersebut tidak boleh tidur satu ranjang bersama dengan istrinya. Kesempatan ini pun digunakan oleh Mbak Neneng dengan cara mengendap-endap ke arah kamar milik Mas Pangarep. Dengan begitu dirinya mampu untuk membalikan keadaan dengan cepat, asalkan semua yang direncanakan benar-benar sesuai dengan apa yang dia inginkan. Mbak Neneng pun langsung masuk ke dalam kamar Mas Pangarep. Ia segera mencari barang yang dinyatakan sebagai buhul dari para mayit yang digerakkan olehnya itu. Ia pun mengecek seluruh bagian lemari, laci dan semua yang ada di kamarnya. Sempat ingin putus asa karena tidak bisa menemukan benda itu. Akan tetapi, ia langsung teringat dengan Mbak Esa yang kali ini dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Jika Mbak Neneng tidak bisa melakukannya, maka seluruh keluarga Mbak Esa akan menjadi korban selanjutnya dari buhul mayit yang dilakukan oleh Mas Pangarep. Hari demi hari terus berjalan. Kang Waris dan yang lainnya mencoba untuk mencari cara agar bisa mengalahkan mereka, yang untuk saat ini terornya masih mengerikan. Mbak Neneng pun langsung tertuju pada bagian bantal kasur yang sedang ditiduri oleh Mas Pangarep. Pikirnya jika di semua tempat dia tidak bisa menemukan benda itu, satu-satunya tempat yang mustahil untuk bisa digapai adalah di bawah kasur. Dengan perlahan Mbak Neneng pun segera meraba bagian bawah kasur tanpa membangunkan Mas Pangarep. Saat tangan Mbak Neneng sedang meraba-raba, tiba-tiba dia mendapati sebuah benda seperti kantong menyimpan barang. Mbak Neneng pun langsung mengambil kantong itu, secara perlahan mengeluarkannya. Saat benda itu berhasil dikeluarkan, Mbak Neneng langsung merasakan hawa merinding yang sangat pekat. Ia pun membalikkan badannya dan melihat secara langsung belasan pocong yang sudah berada tepat di belakang tubuhnya. Dengan begitu ia membenarkannya jika benda yang baru saja ia pegang ini adalah buhulnya yang dimaksud. Keesokan harinya, Mbak Neneng langsung pergi untuk menuju ke lokasi yang dimaksudnya itu. Menurut informasi yang ia dapat, rumah dari Raden Artonegoro berada dekat dengan rumah dari Ibu Melan dan juga Pak Subroto. Jika dia berhasil, dirinya akan bertemu dengan Kang Waris dan menyerahkan benda itu untuk dijadikan sebagai media balas dendam yang sangat ampuh terhadap semua orang-orang yang terlibat di dalamnya. Selama dalam perjalanan, Mbak Neneng terus berjaga-jaga dan berusaha untuk menutup diri. Dia tidak mau jika pelariannya akan diketahui oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Hingga akhirnya dia bisa berhasil tiba di sebuah tempat yang merupakan tempat tinggal dari Raden Artonegoro dan yang lainnya.
Ini adalah babak terakhir dari perjalanan Raden Angkoro. Aku harus menebasnya dengan memberikan bulu ini pada Kang Waris, ucap Mbak Neneng.